Para ulama itu beda pendapat dan ada yang disepakati. Mereka sepakat kalau hadis yang dhaif itu tidak bisa dipakai berdalil dan tidak bisa diamalkan dalam pertama masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Yang kedua masalah i'tiqad, akidah. Yang ketiga masalah al-halal wal haram. Masalah al-halal wal haram enggak boleh hadis dhaif digunakan di tempat ini. Dibuang, jelas. Tapi kemudian para ulama beda pendapat dari sisi kalau hadis dhaif itu dalam bab mustahabbat, anjuran-anjuran, atau misalkan dalam keutamaan amalan tertentu, itu boleh nggak diamalkan. Nah, ini ulama beda pendapat. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan satu pendapat, nggak. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bisa diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada yang mengatakan tidak diamalkan mutlak. Sehingga jangan kaget misalkan ada seorang kok mengamalkan, kok menjadikan dalil hadis dhaif dalam sebuah amalan. Karena beda pendapat. Yang mengatakan ulama mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam anjuran-anjuran dan keutamaan amalan, itu menyaratkan pertama, hadis itu kelemahannya ringan. Hadis itu kelemahannya ringan. Yang kedua, kandungan hadis itu dimuat oleh dalil lain yang bersifat umum, mungkin Quran, ya kan, ayat Quran, mungkin hadis lain yang sifatnya umum tapi bisa meliputi kandungan hadis ini yang lemah dalam keutamaan sebuah amalan. Coba mungkin jamaah sekali-kali jamaah bisa membuka kitabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kan ahli hadis ya, punya Sahih Bukhari. Beliau itu punya buku kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad ini merupakan kumpulan kitab-kitab hadis atau hadis-hadis Nabi dalam bab adab. Di situ Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis dhaif dalam kitab itu dan diberikan judul bab sebagai isi daripada kandungan hadis itu. Lah, bagaimana seperti ini? Ini menunjukkan Imam Bukhari juga memakai sebagian pendapat ulama yang mengatakan hadis dhaif itu tidak mesti dibuang mutlak. Khusus dalam anjuran-anjuran atau keutamaan amalan sepanjang ya syaratnya kelemahannya ringan, isinya secara tidak langsung sudah ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Misalkan ayat Quran ataupun apa? Misalkan hadis lain yang sahih yang bersifat umum tapi sudah mencakup akan kandungan makna hadis tersebut. Ini memunculkan beda pendapat. Jadi jangan heran jamaah sekalian kalau nanti kok ini pendapatnya A, kok ulama itu, imam itu pendapatnya B, karena perbedaan dalam menyikapi hadis ini, hadis dhaif. Kalau kita masalah hadis dhaif dalam halal haram, dalam keyakinan, i'tiqad akidah, dalam masalah pokok-pokok agama itu jelas kita tolak, sudah sepakat ulama. Yang beda pendapat dalam apa? Dalam keutamaan amalan ataupun anjuran-anjuran.